Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 7 akan mempresentasikan tentang dispersi kasar, emulsi, dan suspensi. Perkenalkan, nama saya Saskia Nuraulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dispersi. Dispersi merupakan campuran dari dua zat atau lebih dan tidak mengalami reaksi secara kimia satu sama lain atau suatu sistem di mana satu zat atau fase dispersi tersebar dalam zat lain atau fase pendispersi dalam bentuk partikel kecil. Sistem dispersi diklasifikasikan berdasarkan urutan partikel fase dispersi. Dalam kimia, dispersi dapat mempengaruhi efektivitas reaksi kimia dalam larutan. Pemahaman yang baik tentang dispersi dapat membantu dan mengembangkan obat-obatan dan produk kimia lainnya. Dispersi memiliki banyak aplikasi dan penerapan dalam berbagai bidang. Contohnya pada kimia, ada yang dinamakan teknik kromatografi. Pada teknik ini, dispersi digunakan untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran berdasarkan kecepatan migrasi mereka dalam fase diam atau seperti kolom kromatografi gas atau cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Barat Pamungkas. Saya yang akan membawakan materi selanjutnya, yaitu suspensi. Suspensi adalah sistem dispersi di mana partikel padat yang tidak larut terdispersi dalam medium cair. Partikel-partikel ini cukup besar sehingga dapat mengendap jika dibiarkan diam. Suspensi termasuk dalam dispersi kasar, di mana fase terdispersi adalah padatan dan medium. Pendispersi adalah cairan. Contohnya campuran pasir di dalam air atau obat sirup yang mengandung partikel padat yang harus dikocok sebelum digunakan. Emulsi adalah sistem dispersi di mana dua cairan yang tidak saling larut dicampur sedemikian rupa sehingga satu cairan terdispersi dalam bentuk tetesan kecil dalam cairan lainnya. Emulsi termasuk dalam dispersi koloid di mana fase dispersi dan medium pendispersi keduanya berupa cairan. Contohnya, emulsi minyak dalam air, minyak terdispersi dalam air sehingga pada susu atau santan. Emulsi air dalam minyak, air terdispersi dalam minyak seperti pada mentega atau margarin. Dispersi kasar mencakup suspensi, padatan dalam cairan, dan emulsi, dua cairan yang tidak saling bercampur. Stabilitasnya dipengaruhi oleh ukuran partikel, viskositas, dan surfaktan atau stabilisator. Suspensi rentan mengalami sedimentasi, sedangkan emulsi dapat mengalami pemisahan fase. Perbedaan utamanya yaitu emulsi, cairan dalam cairan, membutuhkan agen pengemulsi. Suspensi, padatan dalam cairan, perlu dikocok sebelum digunakan. Ukuran partikel emulsi lebih kecil daripada suspensi. Aplikasi farmasi. Emulsi digunakan dalam krim, lotion, dan obat oral. Suspensi digunakan dalam obat antibiotik cair dan antasida. Pemahaman sistem dispersi kasar penting untuk meningkatkan efektivitas dan stabilitas formulasi farmasi. Perkenalkan, nama saya Yusuf Diswari. Di sini saya akan menjelaskan tentang dispersi halus. Dispersi halus atau dispersi molekular adalah campuran homogen antara medium pendispersi atau zat cair dengan fase yang dispersi atau padatan, sehingga fase terdispersi larut sempurna pada medium pendispersi atau zat cair. Lalu ada dispersi koloid. Koloid adalah suatu zat atau heterogen dua fase antara dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid atau fase terdispersi yang dipecah tersebar secara merata di dalam zat lain, medium pendispersi atau pemecah. Ukuran partikel koloid berkisar antara 10, 7, 10, 5 cm atau 1 sampai 100 nm. Partikel koloid dalam berupa makromolekul atau pengumpulan molekul-molekul kecil berukuran koloid. Saya Sylvia Almeida Putri yang akan membawakan materi selanjutnya. Sistem dispersi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas, efektivitas, dan karakteristik fisikokimia dari emulsi dan suspensi. Berikut beberapa pengaruh utamanya. Yang pertama ada stabilitas fisik. Emulsi rentan mengalami koalesensi atau penggabungan fase minyak, creaming atau pengapungan fase minyak di permukaan, atau bahkan fase terpisah breaking.
Suspensi partikel padatan dapat mengalami sedimentasi dan jika tidak stabil bisa mengalami caking atau pengendapan keras yang sulit dikocok kembali. Yang kedua, ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, semakin stabil sistemnya karena luas permukaan yang lebih besar membantu menjaga partikel tetap tersuspensi atau terdispersi. Pada suspensi, ukuran partikel yang lebih kecil juga mencegah tekstur kasar saat dikonsumsi atau diaplikasikan. Pada emulsi, droplet yang lebih kecil menghasilkan tekstur yang lebih halus dan stabil. Yang ketiga ada viskositas dan rheologi. Viskositas tinggi membantu mempertahankan stabilitas dengan menghambat pergerakan partikel dalam suspensi atau droplet dalam emulsi. Rheologi atau sifat aliran berpengaruh pada kemudahan penggunaan produk seperti kemampuan untuk dikocok atau diaplikasikan dengan baik. Saya Sasta Nurlaili yang akan melanjutkan materi selanjutnya. Peran surfaktan atau stabilisator dalam emulsi. Surfaktan berfungsi menurunkan tegangan antar muka antar minyak dan air sehingga menjaga kestabilan sistem. Dalam suspensi, agen pembasah dan penstabilan seperti polimer digunakan untuk mengurangi sedimentasi dan pencegahan penggumpalan partikel. Bioavailabilitas dan efektivitas obat. Emulsi dapat meningkatkan kelarutan zat aktif yang tidak larut dalam air seperti vitamin A, D, E, dan K. Suspensi memungkinkan pelepasan obat yang lebih terkontrol dan fleksibel dalam dosis, terutama untuk pasien anak-anak atau lansia. Kesimpulannya, dispersi kasar meliputi suspensi dan emulsi. Suspensi adalah campuran heterogen dengan partikel padatan yang tidak larut dalam cairan, sedangkan emulsi adalah campuran dua cairan yang tidak saling bercampur. Pengaruh dispersi pada emulsi dan suspensi. Stabilitas dispersi kasar dipengaruhi oleh ukuran partikel, viskositas, dan keberadaan surfaktan atau stabilisator. Stabilitas yang buruk dapat menyebabkan pengendapan pada suspensi dan pemisahan fase pada emulsi. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.